Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 S1 Akuntansi 2020 dengan mata kuliah pengantar manajemen. Kami akan mempresentasikan terkait dengan materi utama kami yaitu leadership. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Umi Kemala Hayati SE MSI karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas pengantar manajemen. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, itu adalah Ken Karunia Megan dengan NPM 20110310003. Dan yang kedua, ada Reska Amalia Soleha dengan NPM 20110310027. Dan yang ketiga ada Marisa Sabarila dengan NPM 20110310039. Dan yang keempat ada Kurniawan Nur Rahman dengan NPM 20110310060. Dan yang terakhir, saya sendiri, Andini Fatiadi dengan NPM 20110310051. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Dipersilakan kepada pemateri yang pertama untuk berpresentasi. Baiklah, di sini saya Reska Amalia Soleha dengan NPM 20110310027. Di sini saya sebagai pembawa materi yang pertama yang akan menyampaikan 4 subbab materi dari judul materi kami kelompok 6 yaitu leadership. Langsung aja untuk subbab yang pertama yaitu mengenai what personality style. Jadi pada subbab ini kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan seseorang. Jadi kawan-kawan, leader di suatu perusahaan itu gaya kepemimpinan itu berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Jadi tergantung dari leader itu mau membawa gaya yang seperti apa. Langsung nih ke slide yang akan saya tampilkan di atas. Jadi di sini saya menampilkan 2 tokoh yang keduanya ini memiliki gaya kepemimpinan yang sangat berbanding terbalik. Tetapi dua-duanya mampu membawa perusahaannya pada masa kejayaan pada zamannya. Langsung aja untuk tokoh yang pertama yaitu ada tokoh yang bernama MC Govern. Jadi tokoh yang bernama MC Govern ini adalah tokoh yang lebih cenderung dekat dengan karyawannya. Jadi dia ini menghargai usaha karyawannya, kemudian dia peduli terhadap karyawannya, dan yang ketiga dia tuh mendesentralisasikan pengambilan keputusan. Jadi keputusan perusahaan itu diserahkan kepada mereka yang memang sudah mendapatkan tanggung jawab tersebut. Jadi saking dekatnya MC Govern ini dengan karyawannya, pada acara ulang tahunnya ini dia mengundang seluruh karyawannya untuk datang ke acara tersebut tanpa membedakan mana yang atasan dan mana yang karyawan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu adalah Tom Siebel. Nah kawan-kawan, Tom Siebel ini memiliki gaya kepemimpinan yang sangat berbeda dengan MC Govern. Karena MC Govern ini tadi kan kayak lebih ramah gitu ke karyawannya, sedangkan Tom Siebel ini memiliki gaya kepemimpinan yang lumayan tegas dan galak. Jadi MC Govern ini disiplin dan tidak memihak. Kemudian dia adalah seorang manajer yang agak jauh dari karyawannya dan suka mempertahankan kontrol ketat setiap aspek pekerjaan atau bisnis. Jadi dari cara berpakaian, cara berbicara dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut diatur oleh Tom Siebel. Bahkan Tom Siebel memiliki moto atau dia pernah berkata, jadi kami ini bekerja untuk mewujudkan ambisi profesional kami, bukan untuk bersenang-senang. Jadi saking tegasnya dia bilang kalau kita ini bukan buat senang-senang, tapi kita harus mencapai visi misi perusahaan seperti itu. Jadi terlihat sekali bahwa gaya kepemimpinan MC Govern dengan Tom Siebel ini sangat berbeda, sangat berbanding terbalik. Tetapi keduanya mampu membawa perusahaan pada tingkat puncak kejayaannya pada masa itu. Jadi perusahaannya sama-sama sukses, sama-sama teratur, sama-sama berkembang pada saat itu. Kemudian subbab yang kedua kita akan membahas mengenai the nature of leadership. Jadi pada subbab the nature of leadership ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat kepemimpinan. Jadi sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu ada 3 aspek di dalam kepemimpinan. Yang pertama ada stand out people, yang kedua ada influence, dan yang ketiga ada goals. Nah dari 3 aspek ini kita dapat memahami bahwa kepemimpinan itu memang terjadi di antara orang-orang yang saling mempengaruhi dan digunakan untuk pencapaian suatu tujuan. Nah dari aspek tadi kita dapat menarik benang merah bahwa arti dari kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain terhadap pencapaian suatu tujuan. Nah jadi kawan-kawan, kepemimpinan itu telah didefinisikan berdasarkan pada fenomena sikap, sifat,
pengaruh, pola interaksi, dan jabatan administratif. Jadi kepemimpinan itu mencerminkan asumsi bahwa hal tersebut tuh melibatkan orang-orang di mana pengaruh yang disengaja itu diberikan kepada orang lain untuk membimbing, menyusun, memfasilitasi kegiatan dan hubungan dalam kelompok tersebut atau dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Baik, kita akan lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu mengenai contemporary leadership atau kepemimpinan kontemporer. Nah, kawan-kawan, di sini kita harus paham terlebih dahulu apa pengertian dari kepemimpinan kontemporer. Jadi, kepemimpinan kontemporer adalah teori yang memandang pemimpin sebagai individu yang memberikan inspirasi kepada para pengikutnya melalui kata-katanya, melalui tutur kata, melalui ide-ide yang dia tuangkan, kemudian melalui perilaku ketika dia memimpin organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi apakah dia memiliki vibes yang positif atau ke arah cenderung tegas seperti itu. Nah, jadi teori ini memiliki dua cabang teori, yaitu yang pertama ada kepemimpinan karismatik dan yang kedua ada kepemimpinan transformasional. Nah, kalau misalkan pengertian dari kepemimpinan karismatik sendiri itu merupakan salah satu jenis otoritas yang ideal di mana seseorang pemimpin itu yang berkarismatik memiliki suatu sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi dapat dikatakan kepemimpinan karismatik ini memiliki ciri khas gitu dalam leadernya, dalam dirinya. Jadi biasanya kepemimpinan karismatik ini kayak vibes-nya itu positif gitu. Jadi dilihat dari luar tuh kayak orang ini berwibawa ya, orang ini kayaknya memiliki otoritas atau kerja keras yang tinggi seperti itu. Kemudian, yang kedua ada kepemimpinan transformasional. Ini merupakan tipe kepemimpinan dengan mengaspirasikan para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi, dan mereka ini mampu memiliki pengaruh yang cukup kuat kepada diri dan pengikutnya. Nah, jadi kalau misalkan kepemimpinan transformasional ini berarti dia kayak jiwa kerjanya itu keras gitu, karena ketika dia di perusahaan dia harus mengesampingkan kepentingan pribadinya. Jadi apa yang dia kerjakan pada organisasi atau perusahaan tersebut harus diutamakan dan menyampingkan hal-hal yang lain di luar pekerjaan seperti itu. Jadi masih di pembahasan kepemimpinan kontemporer, di mana konsep kepemimpinan ini berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan organisasi, di mana kebutuhan organisasi tersebut adalah lingkungan di mana kepemimpinan itu berada. Jadi faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut itu ada banyak sekali. Contohnya itu ada teknologi, ada kondisi ekonomi, ada tenaga kerja, kemudian ada adat istiadat, ada sosial, dan ada budaya. Namun yang dapat kita garis bawahi bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi perubahan tersebut itu adalah turbulensi dan ketidakpastian lingkungan. Nah, baik. Jadi kepemimpinan khusus untuk kepemimpinan di zaman kontemporer itu adalah pendekatan posteroik yang berfokus pada tindakan halus tak terlihat dan seringkali dihargai yang dilakukan oleh para pemimpin yang baik setiap hari. Jadi bukan pada hari-hari besar saja atau sering disebut dengan pemimpin pahlawan. Selanjutnya, untuk kepemimpinan di masa sekarang itu ada dua pendekatan. Jadi kan tadi kan kepemimpinan kontemporer, sekarang pada kepemimpinan masa sekarang ini ada dua pendekatan yang selaras jika dilakukan, yaitu ada kepemimpinan tingkat 5 sama kepemimpinan interaktif. Baiklah, tadi kan dikatakan bahwa pendekatan yang selaras dengan kepemimpinan pada zaman sekarang ini salah satunya adalah kepemimpinan tingkat 5. Kita akan bahas bahwa kepemimpinan tingkat 5 ini memiliki 5 level. Salah satunya level pertama yaitu individu yang sangat mampu berkontribusi produktif melalui bakatnya. Jadi kawan-kawan, pada level 1 ini bakat merupakan hal yang sangat penting dan merupakan poin utama. Karena kan antara individu yang satu dengan individu yang lain itu akan memiliki bakat yang berbeda-beda. Misalkan si A memiliki bakat Excel-nya yang sangat canggih, kemudian yang kedua ada public speaking-nya yang benar-benar hebat, kemudian yang si C misalkan dia memiliki gaya kepemimpinan yang sangat teratur, baik gitu kan. Jadi pada poin 1 ini pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja yang baik itu sangat diperlukan. Kemudian level yang kedua adalah anggota tim yang berkontribusi menyumbangkan kemampuan individu
kepada pencapaian tujuan kelompok dan bekerja secara efektif dengan orang lain dalam pengaturan kelompok. Jadi pada level 2 ini itu bisa kita katakan bahwa ada simbiosis mutualisme nih antara individu satu dengan individu yang lain, karena mereka sama-sama ingin memajukan kelompoknya atau meraih tujuan dari visi misi kelompok tersebut. Kemudian untuk level yang ketiga itu ada manajer kompeten, di mana manajer kompeten ini memiliki tugas mengatur orang dan sumber daya menuju pengejaran yang efektif dan efisien yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pada level 3 ini tujuannya telah ditentukan sebelumnya. Jadi apa sih visi misi kelompok kita? Apa sih tujuan dari perusahaan kita? Seperti itu. Kemudian untuk level yang keempat itu ada pemimpin yang efektif, di mana mereka mengkatalisasikan komitmen dan semangat mengejar visi yang jelas dan menarik, merangsang standar kinerja yang lebih tinggi. Kemudian untuk level yang kelima, ini adalah eksekutif level 5, di mana membangun kebesaran yang langgeng melalui perpaduan paradoks antara kerendahan hati pribadi dengan kemampuan profesional. Jadi antara sikap dalam diri atau sikap alamiah dengan kemauan itu di-combine, dikolaborasikan sehingga menghasilkan eksekutif level 5. Baik, kita akan beranjak menuju materi yang terakhir dari saya, yaitu mengenai kepemimpinan interaktif. Jadi kawan-kawan, kepemimpinan interaktif ini berarti bahwa pemimpin itu lebih menyukai proses konsensual dan kolaboratif daripada pengaruh yang berasal dari hubungan, kekuasaan, posisi, dan otoritas formal. Nah, jadi ada salah satu tokoh yang bernama Nancy Hawthorne, di mana dia adalah mantan chief financial officer di Continental Cablevision in Company. Jadi dia merasa bahwa tugasnya adalah mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lain dan membantu mereka untuk menjadi lebih efektif gitu. Nah, jadi di sini kenapa dikatakan kepemimpinan interaktif? Karena memang leadernya itu turun langsung gitu untuk memajukan perusahaan, bukan hanya sekedar saya punya jabatan, saya punya wewenang di sini, posisi saya tinggi, jadi saya hanya menjalankan apa yang sudah menjadi tugas saya gitu. Jadi yang penting tugas saya selesai. Nah, tidak seperti itu. Jadi di kepemimpinan interaktif ini dia benar-benar turun langsung, dia peduli terhadap karyawannya dan dia tuh menjadikan karyawannya tuh atau orang lain tuh lebih efektif gitu, lebih lebih kayak bekerja keras untuk kemajuan perusahaan, karena kemajuan perusahaan adalah kemajuan leadernya dan karyawannya, seperti itu. Jadi kawan-kawan, minat dalam kepemimpinan interaktif itu tumbuh sebagian dari pengamatan tentang cara perbedaan antara perempuan dan laki-laki memimpin. Jadi peneliti itu menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan wanita biasanya berbeda dan kebanyakan gaya kepemimpinan pria itu sangat cocok untuk saat ini. Jadi jika dikatakan mana yang lebih baik antara wanita dan pria, itu tergantung dari kayak mana sih seseorang pemimpin tersebut membawakan gaya kepemimpinannya. Apakah gaya kepemimpinan ini bisa memajukan perusahaannya, organisasinya atau tidak. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dipilih mana yang baik, mana yang buruk gitu. Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk itu tidak bisa. Jadi tergantung dari pribadi pemimpin tersebut, apakah dia berpotensial dalam menjadi seorang leader atau memang bakatnya itu memang ada di leader gitu. Jadi ketika dia memimpin, perusahaannya itu dapat maju dan dapat berkembang. Jadi sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Nur Rahman, NPM 20110310060. Di sini saya bertindak sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan jalannya presentasi, dan kita sudah masuk kepada materi From Management to Leadership. Jadi fokus utama materi kali ini itu adalah membedakan secara rinci perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Sampai dengan saat ini itu sudah banyak sekali buku maupun artikel yang menulis tentang perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Yang kami rangkum bahwa perbedaan utama antara manajemen dan kepemimpinan ini adalah manajemen itu lebih mempromosikan pada stabilitas,
lalu ketertiban, dan juga manajemen adalah sebagai problem solving atau pemecah masalah terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi. Sedangkan kepemimpinan di sisi lain mempromosikan visi, misi, lalu kreativitas dan juga perubahan. Dari segi fokus yang dimiliki, kepemimpinan itu lebih berfokus kepada tindakan mendengarkan, membangun hubungan, kerjasama tim, menginspirasi, memotivasi, dan juga membujuk. Sementara itu, manajemen itu berfokus kepada perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, serta pengendalian. Sekarang bisa teman-teman lihat di PowerPoint kami di sini nih. Ya, di samping situ kami sudah memetakan perbedaan antara seorang manajer dan juga seorang pemimpin. Jadi berdasarkan fokus yang dimiliki, seorang pemimpin itu lebih berfokus kepada visi dan tujuan perusahaan yang akan dicapai. Jadi mereka adalah orang yang mampu melihat gambaran besar dan juga mereka adalah orang yang dapat menemukan cara terbaik agar bisa mencapai visi tersebut. Di sisi lain, manajer adalah pengatur tugas dan mereka akan tetap berpegang teguh kepada kebijakan yang ada. Manajer akan menjalankan ide-ide besar untuk pemimpin di dalam organisasi mereka. Lalu, berdasarkan idenya, pemimpin adalah orang yang berada di titik puncak dan mereka mampu meyakinkan orang lain bahwa ide yang mereka miliki itu bermanfaat. Hal ini bisa terjadi karena pemimpin memiliki otoritas untuk menyampaikan ide-ide besar. Kemudian, seorang manajer itu tidak harus menjual ide karena peran mereka adalah menjalankan kebijakan yang ada. Manajer yang memastikan bahwa semua hal itu harus berjalan sesuai dengan prosedur dan karyawan melakukan apa yang mereka inginkan atau mereka katakan, seperti itu. Kemudian berdasarkan resiko yang diambil, itu setiap kali seorang pemimpin itu mereka akan mencoba sesuatu yang baru, maka mereka harus mengambil segala resiko yang ada. Pemimpin perlu mengambil resiko karena mereka bertugas untuk mendorong sebuah perubahan. Hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang manajer, di mana mereka hanya perlu memastikan bahwa karyawan melakukan apa yang telah menjadi prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Saat ada masalah datang, manajer akan membawa masalah tersebut kepada pemimpin untuk mengubah kebijakan tersebut. Seperti itu. Manajemen yang baik itu diperlukan untuk membantu organisasi memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan untuk masa sekarang. Sedangkan untuk seorang pemimpin yang baik itu diperlukan untuk menggerakkan organisasi ke masa depan. Yang mana kepemimpinan yang baik itu didasarkan kepada fondasi sebuah perusahaan atau organisasi yang kuat, yang mana fondasi yang kuat tersebut ditandai dengan pengelolaan yang baik dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dan dapat teman-teman lihat pada gambar ini bahwa kami sudah membedakan kepribadian antara seorang manajer dan seorang pemimpin. Ada seorang ahli yang mengatakan bahwa mind for manager and soul for leader. Maksudnya adalah setiap manajer itu akan lebih mengutamakan kepada pemikirannya dalam menuangkan segala aspek untuk sebuah perusahaannya. Sedangkan seorang pemimpin itu akan lebih mengutamakan psikologisnya atau bisa dikatakan jiwanya dalam mengambil sebuah keputusan yang nanti akan berdampak untuk organisasi yang mereka miliki tersebut. Dan kami juga sudah merangkum di sini macam-macam kepribadian yang dimiliki oleh seorang manajer dan leader gitu. Bahwa seorang manajer itu bisa menjadi problem solving yang saya sudah sebutkan tadi, bisa jadi pemecah masalah dalam segala kebuntuan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Lalu seorang manajer juga bisa menjadi tempat untuk konsultasi gitu. Kemudian untuk seorang pemimpin, mereka ini
biasanya adalah visioner gitu, dapat melihat ke depan bagaimana kondisi perusahaan yang mereka miliki. Lalu mereka juga memiliki passion yang kuat tentunya dalam sebuah perusahaan. Lalu mereka bersifat kreatif gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian leadership traits atau bisa dikatakan sebagai sifat kepemimpinan. Jadi pada materi ini nantinya kita bisa dapat mengetahui apakah orang tersebut bisa dikatakan sebagai pemimpin atau malah bukan gitu. Jadi upaya awal untuk dapat memahami kesuksesan seorang kepemimpinan itu didasarkan pada sifat kepemimpinan itu sendiri. Menurut Robbins and Judge, teori kepemimpinan berdasarkan sifat adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Ciri-ciri pribadi seorang pemimpin yang membedakan mereka dengan orang lain yang bukan pemimpin itu seperti kecerdasan yang mereka miliki, lalu kejujurannya, kepercayaan dirinya, bahkan penampilannya. Tapi tentu saja kepemimpinan itu tidak hanya berpatokan pada sifatnya, karena kepemimpinan itu tidak berdiri sendiri. Mereka berada dalam satu ruangan yang statis, yang mana mereka berada di antara orang-orang yang mereka pimpin gitu, bawahannya. Jadi mereka selalu dipengaruhi oleh orang-orang tersebut yang mana akan selalu berubah. Di dalam mencapai tujuan kelompok atau organisasi diperlukan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia sebagai sumber daya yang paling penting. Jadi teori sifat ini hanya menggambarkan salah satu unsur dari kepemimpinan, seperti itu. Terima kasih. Di sini saya Marisa Sabarila dengan NPM 2011031039. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah pendekatan perilaku. Adanya pendekatan perilaku karena adanya ketidakmampuan untuk menentukan kepemimpinan yang efektif berdasarkan semata-mata pada ciri-ciri yang mengarah pada kepentingan dalam melihat perilaku para pemimpin dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan. Adapun dalam hal ini, dua perilaku kepemimpinan dasar diidentifikasikan sama pentingnya bagi kepemimpinan adalah orientasi perilaku pada tugas dan perilaku pada orang. Oleh karena itu, banyak pendekatan untuk memahami penggunaan kepemimpinan meta-strategi sebagai dasar untuk belajar dan perbandingan. Program penelitian penting tentang perilaku kepemimpinan diadakan di Ohio State University, University of Michigan, dan University of Texas. Adapun di layar bisa dilihat karakteristik pribadi para pemimpin. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya ada energi, stamina fisik. Berdasarkan kecerdasan dan kemampuan ada kecerdasan, kemampuan kognitif, pengetahuan pertimbangan, keteguhan. Adapun berdasarkan personal ada kepercayaan diri, kejujuran, dan lain-lainnya. Selama studi di Ohio, penelitian di Universitas Ohio mensurvei pemimpin untuk mempelajari ratusan dimensi perilaku pemimpin. Dalam hal ini ada dua perilaku utama, yaitu pertimbangan dan memulai struktur. Pertimbangan termasuk dalam kategori perilaku yang berorientasi pada orang dan pada tingkat yang mana sang pemimpin sangat menghargai bawahan, menghargai ide dan perasaan mereka, dan membangun kepercayaan bersama. Para pemimpin yang penuh perhatian adalah ramah, menyediakan komunikasi terbuka, mengembangkan kerjasama tim, dan berorientasi pada kesejahteraan bawahan mereka. Adapun memulai struktur adalah tingkat perilaku tugas, yaitu sejauh mana pemimpin berorientasi pada tugas dan mengarahkan kegiatan kerja bawahan menuju pencapaian tujuan. Para pemimpin dengan gaya ini biasanya memberikan petunjuk, meluangkan perencanaan waktu, menekankan tenggat waktu, dan menyediakan jadwal kegiatan kerja yang eksplisit. Studi di Michigan. Di waktu yang sama, Universitas Michigan pun melakukan penelitian, namun dengan mengambil pendekatan yang berbeda, yaitu dalam membandingkan perilaku pengawas yang efektif dan tidak efektif. Kebanyakan pengawas yang efektif mereka yang berfokus pada bawahan mereka atau pada kebutuhan manusianya untuk membangun kelompok kerja yang efektif dengan tujuan kinerja yang tinggi.
Dalam penelitian Michigan, mereka menggunakan istilah pemimpin yang berpusat pada karyawan yang menetapkan tujuan kinerja tinggi dan menunjukkan perilaku pendukung terhadap bawahan. Para pemimpin yang kurang efektif disebut sebagai pemimpin yang berpusat pada pekerjaan. Para pemimpin ini cenderung kurang peduli dengan tujuan pencapaian dan kebutuhan manusia dalam mendukung jadwal pertemuan, menjaga biaya tetap rendah, dan mencapai produksi yang efisiensi. Penelitian penting yang terakhir yaitu studi di Texas. Dalam hal ini melahirkan teori grid kepemimpinan. Teori grid kepemimpinan merupakan teori kepemimpinan dua dimensi yang mengukur perhatian para pemimpin terhadap orang dan produksi. Nah, Black dan Moulton dari Universitas Texas mengusulkan teori dua dimensi yang disebut dengan grid manager yang kemudian dinyatakan kembali oleh Blake dan MC Sainz sebagai grid kepemimpinan. Bisa dilihat pada gambar, setiap sumbu pada grid memiliki 9 titik skala. Dengan 1 berarti perhatian rendah dan 9 berarti perhatian tinggi. Manajemen tim itu terjadi pada poin 9,9, sering dianggap gaya yang paling efektif dan direkomendasikan bagi para pemimpin karena anggota organisasi bekerja sama untuk mencapai tugas. Manajemen kelompok negara itu pada poin 1,9, terjadi ketika penekanan utama diberikan kepada orang-orang daripada hasil kerja. Manajemen kepatuhan yang sah itu pada 9,1, terjadi ketika efisiensi dalam operasi adalah orientasi dominan. Manajemen jalan tengah itu 5,5, menahan perhatian yang cukup besar bagi orang dan produksi. Adapun pengelolaan yang buruk itu pada poin 1,1, berarti tidak ada filsafat manajemen. Manajer tidak berusaha keras untuk hubungan interpersonal atau prestasi kerja. Materi selanjutnya adalah pendekatan kontingensi. Apa itu pendekatan kontingensi? Merupakan sebuah model kepemimpinan yang menggambarkan hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi organisasi spesifik. Adapun 3 teori yang digunakan dalam materi ini adalah teori situasional Hersey dan Blanchard, teori kontingensi Fiedler, dan pengganti kepemimpinan. Teori situasional Hersey dan Blanchard, sebuah pendekatan kontingensi untuk kepemimpinan yang menghubungkan pemimpin adalah gaya perilaku dengan kesiapan tugas bawahan. Menurut teori situasional ini, seorang pemimpin dapat mengadopsi salah satu dari 4 gaya kepemimpinan berdasarkan pada kombinasi dari hubungan, yaitu perhatian untuk orang dan tugas, dan perhatian untuk produksi perilaku. Gaya yang sesuai tergantung pada tingkat kesiapan pengikut. Gambar hubungan antara gaya pemimpin dan kesiapan pengikut bisa dilihat pada layar. Yang pertama ada telling style. Apa itu telling style? Yaitu mencerminkan perhatian yang tinggi untuk tugas dan perhatian rendah untuk orang dan hubungan. Gaya ini sangat tegas, ini mencakup memberikan petunjuk yang jelas bagaimana tugas harus diselesaikan. Yang kedua ada selling style, didasarkan pada kepedulian yang tinggi baik orang dan tugas. Dengan pendekatan ini, sang pemimpin menjelaskan keputusan dan memberi bawahannya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan kejelasan dan pemahaman tentang tugas kerja. Yang ketiga adalah participating style. Nah, dalam hal ini didasarkan pada kombinasi kepedulian yang tinggi bagi orang dan hubungan dan rendahnya kepedulian terhadap produksi tugas. Pemimpin berbagi ide dengan bawahan, memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dan memfasilitasi pembuatan keputusan. Delegating style yang keempat adalah mencerminkan kepedulian yang rendah terhadap hubungan dan tugas. Gaya pemimpin ini memberikan sedikit arahan dan sedikit dukungan karena pemimpin menyerahkan tanggung jawab atas keputusan dan keputusan tersebut mereka implementasikan untuk bawahan. Nah, pada gambar terlihat kurva yang berbentuk lonceng. Nah, kurva ini juga disebut kurva perspektif karena itu mengindikasikan kapan setiap gaya pemimpin hendaknya digunakan. Nah, tingkat kesiapan pengikut ditunjukkan di bagian bawah gambar lonceng tersebut. R1 adalah kesiapan rendah dan R4 merupakan kesiapan tinggi. Gaya telling atau telling style adalah untuk pengikut kesiapan rendah karena orang tidak mampu atau tidak bersedia karena kemampuan dan keterampilan
yang buruk, kurang pengalaman, atau ketidaknyamanan untuk bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri. Adapun selling style dan participating style bekerja bagi pengikut dalam tingkat kesiapan sedang. Contohnya, pengikut mungkin kurang beberapa pendidikan dan pengalaman untuk pekerjaan, tetapi memiliki keyakinan, minat, dan kesediaan untuk belajar. Sedangkan delegating style ini lebih efektif digunakan dari yang lainnya. Kenapa? Karena tingkat kesiapan pengikut tinggi, pemimpin dapat mendelegasikan tanggung jawab untuk keputusan dan mengimplementasikan kepada bawahan yang memiliki keterampilan, kemampuan, dan sikap positif untuk ditindaklanjuti. Teori yang kedua adalah teori contingency Fiedler. Titik awal dari teori Fiedler adalah sejauh mana gaya pemimpin berorientasi pada tugas atau hubungan terhadap orang. Fiedler menganggap gaya kepemimpinan seseorang relatif tetap dan sulit diubah. Oleh karena itu, ide dasarnya adalah untuk mencocokkan gaya pemimpin dengan situasi yang paling menguntungkan untuk keefektifannya, dengan mendiagnosis gaya kepemimpinan dan situasi organisasi. Penyesuaian yang benar dapat diatur. Bagaimana sih situasi itu menguntungkan atau tidak? Kesesuaian seorang gaya kepemimpinan ditentukan oleh apakah situasinya menguntungkan atau tidak menyenangkan untuk pemimpin. Situasi kepemimpinan yang disukai dapat dianalisis dalam hal 3 unsur: kualitas hubungan antara pemimpin dan pengikut, tingkat struktur tugas, sejauh mana pemimpin memiliki otoritas formal atas pengikut. Sebuah situasi akan dianggap sangat menguntungkan untuk pemimpin ketika hubungan pemimpin dan anggota adalah positif, tugas-tugas sangat terstruktur, dan pemimpin memiliki otoritas formal atas pengikut. Dalam situasi ini, pengikut percaya, hormat, dan memiliki keyakinan pada pemimpin. Begitupun sebaliknya, situasi akan sangat dianggap tidak menguntungkan apabila hubungan pemimpin dan anggota buruk, tugas sangat tidak terstruktur, pemimpin memiliki otoritas formal sedikit, tugas yang tidak jelas, sehingga mengarahkan kepada tidak memiliki kekuatan untuk memberikan imbalan atau hukuman. Dalam teori ini, seorang pemimpin perlu mengetahui 2 hal untuk menggunakan teori contingency Fiedler. Pertama, pemimpin harus tahu apakah dia memiliki hubungan atau orientasi gaya pada tugas. Yang kedua, pemimpin hendaknya mendiagnosa situasi dan menentukan apakah hubungan pemimpin dengan anggota dan kekuasaan posisi itu bersifat menguntungkan atau tidak. Nah, pada gambar terlihat pemimpin berorientasi pada tugas lebih unggul dalam situasi yang menguntungkan karena semua orang mendapatkannya, tugasnya jelas, dan pemimpin memiliki kekuasaan yang dibutuhkan adalah seseorang untuk memimpin dan memberikan arahan. Demikian pula, jika situasinya sangat tidak menguntungkan pemimpin, dibutuhkan pengarahan struktur dan tugas yang besar. Seorang pemimpin yang kuat akan mendefinisikan struktur tugas dan menetapkan otoritas atas bawahan, karena hubungan pemimpin dan anggota buruk pula. Orientasi yang kuat tidak akan membuat perbedaan dalam popularitas pemimpin. Pemimpin yang berorientasi pada hubungan jauh lebih baik dalam situasi yang lebih disukai dari yang lain karena keterampilan hubungan antara manusia penting dalam mencapai kinerja kelompok yang tinggi. Dalam situasi ini, pemimpin mungkin cukup disukai, memiliki kekuasaan, dan mengawasi pekerjaan yang memiliki ambiguitas. Untuk teori yang terakhir adalah pengganti kepemimpinan. Pendekatan kontingensi akhir menunjukkan bahwa variabel situasional dapat begitu kuat sehingga mereka benar-benar menggantikan atau menetralisir kebutuhan untuk kepemimpinan. Dalam hal ini, pendekatan ini menguraikan pengaturan organisasi di mana gaya kepemimpinan tidak penting atau tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenkana Megan, NPM 2011031003 sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai leadership. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu charismatic leadership. Apa sih pemimpin karismatik itu? Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berbuat lebih banyak daripada yang bisa mereka lakukan. Meskipun dalam pelaksanaannya ada rintangan dan pengorbanan pribadi yang harus dilakukan. Pemimpin karismatik biasanya memiliki visi yang kuat untuk masa depan, hampir terobsesi, dan mereka dapat memotivasi orang lain untuk membantu menyadarinya.
Contoh pemimpin karismatik sendiri diantaranya ada Sam Walton, Alexander the Great, dan Steve Jobs, seperti yang terlihat pada gambar. Pemimpin karismatik dapat memberikan beberapa dampak, diantaranya menyatakan visi masa depan yang tinggi yang dapat dibayangkan dan dihadapi oleh karyawan. Lalu, memperlihatkan kesanggupan untuk memahami dan berempati dengan para karyawannya. Dan terakhir yaitu memberdayakan dan mempercayai karyawan untuk mencapai hasil. Lalu, pembahasan kedua yaitu mengenai kepemimpinan transformasional versus kepemimpinan transaksional. Pemimpin transformasional mirip dengan pemimpin karismatik, tetapi mereka dibedakan oleh kemampuan khusus mereka. Ciri-ciri pemimpin transformasional diantaranya yang pertama, pemimpin transformasional menginspirasi pengikut tidak hanya untuk percaya kepada pemimpin secara pribadi, tetapi juga percaya pada potensi mereka sendiri untuk membayangkan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Kepemimpinan transformasional juga menciptakan perubahan signifikan dalam diri para pengikut dan organisasi. Sedangkan ciri-ciri kepemimpinan transaksional diantaranya mengklarifikasikan persyaratan, peran, dan tugas dari bawahan, memulai struktur, memberikan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Lalu, para pemimpin transaksi cenderung sering menekan pada aspek impersonal dari kinerja, seperti rencana, jadwal, dan anggaran, agar mereka memiliki rasa komitmen pada organisasi dan menyelaraskan diri dengan norma dan nilai yang berlaku dalam organisasi. Lalu yang terakhir yaitu mengenai follower atau pengikut. Kepemimpinan itu penting, tapi tanpa pengikut yang efektif, tidak ada organisasi yang bisa bertahan hidup. Mengapa seperti itu? Karena banyak dari sifat-sifat yang mencirikan seorang pemimpin yang baik adalah sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh pengikut yang baik. Ada beberapa jenis pengikut dalam dunia organisasi secara umum. Yang pertama ada pragmatic follower atau pengikut yang pragmatis. Pengikut yang pragmatis percaya bahwa tetap tinggal dalam aturan adalah penting, karena aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Menurut mereka, orang yang membuat aturan pasti memikirkan baik-baik mengapa dan apa tujuan sebuah peraturan dibuat. Hal yang positif tentang pengikut ini adalah mereka menempatkan segala sesuatu pada perspektif yang sebenarnya. Mereka tidak menggunakan perasaannya sebagai alat yang utama dalam melakukan sebuah penilaian. Lalu yang kedua yaitu alienated follower atau pengikut yang terasingkan. Pengikut yang terasingkan percaya bahwa pemimpin mereka tidak mengenali atau menggunakan talenta mereka secara penuh. Mereka merasa tidak dihargai dalam kacamata mereka dan merasa diasingkan dari lingkaran pergaulan pemimpin mereka. Sesungguhnya pengikut jenis ini adalah orang yang tidak konvensional dan memiliki pemikiran-pemikiran yang baru. Mungkin karena tidak memiliki kemampuan interpersonal yang baik, pemikiran mereka dianggap radikal dan sedikit nyeleneh dibanding dengan prinsip-prinsip organisasi yang sudah ada. Dalam sebuah tim kerja, pengikut yang terasingkan ini kerap memainkan peran penting dalam sebuah diskusi. Lalu yang ketiga yaitu conformist followers atau pengikut yang konformis. Pengikut yang konformis percaya bahwa mengikuti prosedur yang sudah baku adalah lebih penting daripada hasil itu sendiri. Setiap prosedur yang dibuat diyakini pasti berhasil karena sudah melalui ujian. Kelebihan pengikut ini adalah mampu menerima sebuah tugas dari pemimpin dengan mudah karena pada dasarnya mereka tidak banyak mempertanyakan apa dan mengapa. Mereka tidak memiliki ide-ide seperti pengikut yang terasingkan dan tidak akan mengambil posisi yang oposisi dalam sebuah dinamika kelompok. Passive followers atau pengikut yang pasif. Pengikut yang pasif percaya bahwa organisasi tidak menginginkan ide-ide mereka. Dan apa yang dilakukan oleh pemimpin adalah kehendak pemimpin itu sendiri. Berbeda dengan pengikut yang terasingkan,
Pengikut yang pasif dengan sukarela mengasingkan diri mereka karena mereka sudah melakukan antisipasi mandiri untuk keluar dari lingkaran pengaruh pemimpin. Hal yang baik dari pengikut yang pasif adalah mereka berusaha mempercayai apa yang menjadi penilaian dan pemikiran pemimpin. Jika itu tidak sesuai dengan pemikiran mereka, tidak ada upaya untuk menyampaikan atau mengekspresikan pendapat atau perasaan mereka kepada pemimpin. Lalu yang kelima ada exemplary followers atau pengikut teladan. Pengikut yang menjadi teladan percaya bahwa kontribusi mereka adalah sangat penting, bahkan sangat mendasar bagi perusahaan. Kelebihan pengikut ini adalah bagaimana mereka sangat gairah untuk memberikan kinerja terbaik. Tidak hanya terdapat dalam deskripsi kerja mereka atau job desk. Mereka berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu organisasi atau perusahaan itu sendiri, bahkan melebihi diri sendiri dan departemen mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Pemimpin dan kekuasaan itu ibarat dengan gula dengan manisnya dan juga garam dengan asinnya, karena merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan yang efektif dapat terrealisasi ketika seseorang pemimpin dengan kekuasaannya, dia mampu menggugah pengikutnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam posisi kekuasaan yang akan membuat seseorang dapat disebut sebagai pemimpin ataupun mempunyai sikap kepemimpinan. Adapun posisi-posisi kekuasaan tersebut terbagi menjadi the might power, reward power, and coercive power. Nah, kekuasaan ini akan digunakan oleh manajer untuk mengubah perilaku para karyawan. Pada slide ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang arti dari masing-masing kekuasaan tersebut. Yang pertama adalah legitimate power. Legitimate power dapat kita sebut juga sebagai kekuasaan yang sah, yakni kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi atau lembaga. Jadi memang dia, pemimpin tersebut, manajer tersebut memang sudah mempunyai wewenang untuk menyuruh bawahannya, karena dia merupakan seorang manajer dan perintah tersebut adalah perintah yang sah dan memang harus dilaksanakan oleh bawahannya, seperti itu. Yang kedua itu adalah reward power. Reward power ataupun kekuasaan penghargaan merupakan kekuasaan untuk memberikan keuntungan positif atau penghargaan kepada orang yang dipimpin. Tentu saja, hal ini baru dapat terlaksana jika pemimpin tersebut mempunyai sumber daya yang bisa diberikan kepada bawahannya atau yang dipimpin olehnya. Penghargaan-penghargaan ini bisa berupa pemberian hak atas suatu wilayah ataupun otonomi, pemberian suatu jabatan, pekerjaan yang lebih menantang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah coercive power. Jadi, coercive power ini bisa kita artikan sebagai kekuasaan paksa, di mana kekuasaan itu didasari karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan hukuman kepada bawahannya. Nah, kekuasaan ini bisa digunakan dengan bijak jika konotasinya mengarah kepada pendidikan dan arahan yang positif kepada karyawannya. Bukan hanya sekedar suka dan tidak suka kepada seseorang ataupun faktor-faktor subjektif lainnya. Oke, di next slide ini ternyata ada juga yang disebut dengan kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini merupakan kekuatan yang berasal dari sumber-sumber internal seperti pengetahuan khusus ataupun pribadi seseorang. Nah, kekuasaan pribadi ini bisa kita bagi ke dalam dua jenis. Yang pertama itu adalah expert power ataupun kekuasaan ahli. Seperti namanya saja, sudah bisa kita simpulkan bahwa kekuasaan ini didasarkan karena kepakaran dan kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu, sehingga menyebabkan sang bawahan patuh kepada orang tersebut. Pemimpin yang dia pilih itu mempunyai pengalaman, dia mempunyai pengetahuan, kemahiran konseptual, dan teknikal. Kekuasaan ini akan terus berjalan dalam kerangka sang pengikut memerlukan kepakarannya. Namun, jika pengikut tersebut sudah tidak memerlukan lagi keahlian pemimpin tersebut, maka
kebanyakan mereka akan meninggalkan pemimpin tersebut. Dan yang kedua itu adalah referent power, ataupun sumber kekuatan ataupun kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini timbul karena karisma seseorang, karena karakteristik individu. Mungkin dia terlihat seperti pemimpin, dia berkarisma, terlihat teladan dan mempunyai kepribadian yang menarik, sehingga kita mempunyai keinginan untuk menghormati dan kagum dan ingin meniru orang tersebut. Nah, pada slide selanjutnya bisa kita lihat bahwa sumber-sumber kekuasaan itu sebenarnya ada banyak, bukan karena hanya sekedar karena orang tertentu atau posisi tertentu, tetapi lebih kepada peran yang dimainkan seseorang atau individu dalam fungsi keseluruhan organisasi. Ada macam-macam sumber kekuasaan tersebut. Yang pertama itu adalah personal effort ataupun upaya pribadi, yang merupakan kesediaan individu untuk bersikap tegas dalam meminta apa yang dia inginkan ataupun dia butuhkan dari atasannya. Nah, dalam poin ini kita bisa simpulkan bahwa kekuasaan itu tidak selalu dari atasan kepada bawahannya, namun bisa juga dari bawahan meminta kepada atasan. Kita harus bertindak tegas sehingga nanti atasan tersebut akan mengabulkan keinginan kita. Jadi tidak selalu atasan yang dikabulkan permintaannya, tapi bawahan juga bisa dikabulkan permintaannya oleh atasan. Poin yang kedua itu adalah network of relationship ataupun jaringan hubungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-orang yang terlibat dalam sebuah jaringan hubungan yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Tentunya jika kita bekerja sendiri dengan kita bekerja dengan orang lain, kita mempunyai partner, itu akan berbeda. Jadi ketika kita mengenal seseorang, kita mempunyai hubungan dengan orang lain, maka kita bisa mempunyai kuasa atas orang tersebut. Setelah kita mempelajari tentang kekuasaan dan pengaruhnya kepada orang lain, di sini kita akan mempelajari taktik agar pengaruh tersebut dapat terrealisasi kepada orang lain. Yang pertama-tama, kita harus gunakan persuasi secara rasional. Yang kedua, kita juga bisa membuat orang menyukai diri kita. Karena ketika orang tersebut sudah menyukai diri kita ataupun menyukai Anda, maka dia akan lebih condong setuju terhadap apa yang akan kita lakukan tanpa berpikir panjang. Yang ketiga itu adalah mengandalkan aturan timbal balik. Dan yang keempat itu adalah mengembangkan sekutu. Karena minoritas yang tidak setuju akan suatu aturan akan kalah dengan mayoritas yang setuju. Maka kita harus membuat sebuah sekutu yang besar agar kekuasaan kita bisa diterima. Yang kelima, kita bisa langsung mengajukan, meminta apa yang kita inginkan. Dan yang keenam, kita bisa memanfaatkan otoritas yang lebih tinggi karena kita mempunyai kekuasaan. Jadi kita bisa langsung saja menekankan bahwa mereka harus melakukan apa yang kita inginkan, seperti itu, karena jabatan kita lebih tinggi dan memang itu tugas mereka. Dan yang ketujuh, hargai perilaku karyawan lain. Di sini kita juga harus menghargai keinginan karyawan, kita juga harus menghargai perilaku karyawan yang lain, sehingga jika kita mengerti karyawan, karyawan juga bisa mengerti kita. Jadi ini adalah materi yang akan saya jelaskan, yaitu kepemimpinan sebagai pelayan, di mana kita bisa sebut dengan servant leadership. Merupakan seseorang yang ingin menjadi pelayan terlebih dahulu. Dimulai dari perasaan alami bahwa seseorang yang ingin dilayani harus terlebih dahulu melayani. Kemudian hal ini secara sadar membawa seseorang untuk memimpin dengan cara menempatkan kebutuhan karyawan sebagai prioritas, mengenal kehormatan dan pentingnya nilai bagi setiap individu, serta membantu orang lain dalam mencapai suatu tujuan bersama. Nah, kepemimpinan ini dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pemimpin pelayan ataupun servant leader. Para pemimpin pelayan mempunyai kecenderungan untuk lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Dua adalah kepemimpinan moral. Kepemimpinan moral dimaksudkan dengan pemimpin yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan tetap memilih untuk melakukan hal yang benar dalam praktik kepemimpinannya.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.